Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, anak-anakku semua, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita mulai kajian ini dengan membacakan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sekarang kita memasuki sesi atau pelajaran yang keempat, yaitu waktu dan durasi i'tikaf. Waqtul i'tikaf, jumhurul ulama ala annahu masnunun fi kulli waqtin fi Ramadhan wa fi ghairihi illa qawlan li ba'dil malikiyah annahu masnunun fi Ramadhan wa jaizun fi ghairihi. Para ulama berpendapat bahwa waktu i'tikaf itu disunahkan pada setiap waktu di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Akan tetapi ada sebagian ulama dari madhab Maliki bahwa i'tikaf itu disunahkannya pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi di luar bulan Ramadan boleh juga dilaksanakan. Wal qawlu rajihu annahu masyru'un wa mustahabbun fi Ramadhan wa fi ghairihi wa afdaluhu fi Ramadan wa akadahu fil ashr al-awakhir minhu. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah i'tikaf itu disyariatkan dan mustahab pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan juga. Akan tetapi memang afdolnya adalah di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa katsirun minan nasi yazunnu annahu la yushra' illa fi ashril awakhir bisababi adami ihya'i hadhihi sunnah fi ghairil ashri illa nadiran la yu'raf. Dan kebanyakan manusia, kebanyakan orang mengira bahwa i'tikaf itu tidak disyariatkan kecuali pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena tidak dihidupkannya sunnah i'tikaf ya selain pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali hanya sedikit, dan itu pun tidak diketahui dan tidak dikenal menghidupkan sunnah i'tikaf selain pada waktu itu. Ya, itu waktu yang disunahkan dan mustahab. Kemudian aqallul i'tikaf, ya, durasi i'tikaf itu kapan? Berapa lama aqallul i'tikaf ya? Ikhtalafal ulama wa ala iddati aqwal. Para ulama berbeda pendapat ya, berbeda pendapat menentukan durasi paling sedikit, paling sebentar itu kapan. Banyak sekali pendapat-pendapat di sini. Faminhum man qala aqallul i'tikafi 'asharatu ayamin wa minhum man qala yaumun wa lailatun wa minhum man qala yaumun aw lailatun wa minhum man qala lahzatun. Nah, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa waktu i'tikaf itu paling sedikit 10 hari. Ada juga yang berpendapat 1 hari 1 malam, yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Ada juga yang berpendapat 1 hari atau 1 malam, artinya hanya 12 jam, dilakukan siang hari atau dilakukan malam hari. Dan ada juga yang berpendapat hanya beberapa saat saja. Wa minhum man qala lahza, hanya beberapa saat saja.
Wa arjahul qawli huwallazi tu'ayyiduhul adillah anna aqallahu yaumun aw lailatun. Dan perkataan atau pendapat yang rajih adalah paling sedikit 1 hari atau 1 malam, yaitu 12 jam. Nah, dasarnya adalah di hadis Umar, berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu. Qala, ketika Umar itu bertanya, nadartu an a'takifa lailatan wa fi riwayatin yauman. Faqala sallallahu alaihi wasallam aufi binadrik wa huma sahihatan. Nah, hadisnya itu mengatakan bahwa Umar bernadar untuk i'tikaf dalam 1 malam. Di riwayat yang lain dikatakan dalam 1 hari. Artinya yang paling sebentar adalah 12 jam itu. Farrajihu inna aqallal i'tikafi yaumun aw lailatun li'annahu amrun ta'abbudi. Dan yang paling rajih, ya, pendapat yang paling rajih itu adalah paling sebentar 1 hari atau 1 malam, ya, 12 jam. Kenapa? Li'annahu amrun ta'abbudi, karena itu adalah urusan peribadatan, ta'abbudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqallu ma warada fi, dan ini yang paling pendapat yang menentukan ini paling sedikit durasinya, ya. Amma man qala ba'dul ulama'i annahu lahzatun. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa i'tikaf itu durasinya hanya beberapa saat aja, fahadza la naqulu illa i'tikaf, fahadza la naqulu innahu i'tikaf. Kami tidak mengatakan, kami tidak berpendapat bahwa yang waktunya hanya beberapa saat itu adalah i'tikaf. Tidak dikatakan demikian. Idla dalila alaihi, karena tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa i'tikaf itu hanya beberapa saat saja. Fakunna naqulu law annal mar'a intazara sholata faqad ata ma yu'ajjiru alaihi. Kami mengatakan, misalkan ada seseorang itu menunggu sholat, ya, itu menunggu sholat itu akan mendapatkan pahala karena menunggu sholatnya. Li haditsin, berdasarkan hadis, wantizaru sholati ba'da sholati fadzalika ribatu falidzalikumur ribat. Jadi menunggu sholat satu setelah sholat yang yang telah dilakukan, hal itu adalah menunggunya itu merupakan pengikat, penyambung, ya, penyambung dari sholat ke sholat. Contohnya mungkin dari sholat asar ke sholat maghrib. Mungkin dia sedang ada waktu luang, daripada keluar-luar kemudian mengerjakan yang tidak jelas, lebih baik dia menunggu sholat maghrib sambil tadarus, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Atau juga kalau hari-hari biasa, mungkin dari sholat maghrib ke sholat isya yang waktunya itu lebih sebentar. Nah, masa menunggunya itu tidak disebut i'tikaf, ya. Walakin la nusammihi i'tikafan, dan hal itu tidak disebut i'tikaf. Wa farqu baina an naqula intizar sholati fil masjidi masyru'un wa masnunun. Wa fa farqu baina an naqul inna intizar sholati fil masjidi masyru'un masnunun. Dan kenapa yang membedakan itu bukan i'tikaf? Karena sudah disebutkan bahwa menunggu sholat di masjid itu disyariatkan dan disunahkan. Jadi ada perkara yang lain, maka menunggu sholat atau beberapa saat duduk di masjid itu tidak dimasukkan kepada kategori i'tikaf. Nah,
Ai lil mar'i ajrun fil julusi fihi lintizari shalah baina wa baina an nusammihi i'tikafan wal i'tikafu alladhi natahaddatsu anhu lahu ahkamun wa syurutun wa adabun. Jadi yaitu untuk orang yang duduk ya menunggu sholat, dia mempunyai balasan dan pahala tersendiri ya, dan itu tidak disebutkan i'tikaf. Wal i'tikafu, maka i'tikaf itu yang kita bahas ini adalah lahu ahkamun wa syurutun wa adabun. Jadi ada ketentuan hukumnya, ada ketentuan syaratnya, dan ada tata krama, ada adabnya dalam melaksanakan i'tikaf ya. Fa aqulu a'dalul aqwali wa awdahuha wa aqwaha wa huwa alladhi yu'ayyiduhu dalil annal i'tikafa aqalluhu yaumun aw lailatun. Maka aku katakan bahwa perkataan yang paling benar dan paling jelas, paling kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh dalil, yaitu bahwa i'tikaf itu paling sedikit 1 hari atau 1 malam, yaitu 12 jam ya. Hal itu berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu yang sudah kita bahas tadi yang beberapa waktu lalu. Wa amma kathruhu fala haddalahu. Adapun durasi kapannya tidak ada batasan. Kenapa demikian? Kama nadarat imra'atu Imrana annama fi batniha wa hiya Maryam alaihas salam muharraran. Ya. Sebagaimana istrinya Imran yang bernadar ya terhadap jabang bayi yang di dalam perutnya, yaitu Maryam alaihissalam, dia bernadar, ibunya itu bernadar bahwa yang di perutnya itu akan dibebaskan untuk di masjid. Bima'na annaha wahabat halil masjid. Artinya ibunya itu telah menyerahkan, membebaskan Maryam ini kalau nanti sudah lahir untuk terus melakukan aktivitas di masjid, tidak akan diganggu. Fanadharatha litabaqqa fil masjid duna tahdidi muddatin. Maka istrinya Imran atau ibunya Maryam alaihissalam bernadar agar Maryam tetap di masjid, jadi marbot, memelihara masjid tanpa dibatasi dengan waktu. Fataqabbalallahu minha kama fi surati Imran. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nadarnya itu sebagaimana yang disebutkan di surat Ali Imran. Idz qalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, bahwasanya saya bernazar padamu terhadap apa yang berada di janinku, muharraran, akan dibebaskan. Maka Allah menerima nadarnya. Innaka antas samiul alim, bahwa engkau ya Allah maha pendengar dan maha mengetahui. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka Allah menerima nadarnya, ya, menerima dengan baik, kan? Nah, ini mengenai masa atau durasi kapan paling lama, tidak ada batasan. Idzan hiya kanat mu'takifah fil masjidi bidalili awalil ayah haitsu inna ummaha nadaratha lillah ay ja'alatha fil masjidi li khidmatil masjidi wa baitil maqdis fataqabbalallahu minha. Jadi
Maryam itu beriktikaf di masjid, ya, beriktikaf di masjid berdasarkan nazar dari ibunya, ya, berdasarkan nazar dari ibunya itu untuk berkhidmat, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan aktivitas masjid, ya. Jadi bahwa kapan waktunya itikaf, yaitu sebetulnya kapan saja, akan tetapi yang paling afdol adalah di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun durasinya yang paling sebentar adalah selama 1 hari atau 1 malam, yaitu 12 jam. Sedangkan durasi yang terlama tidak pernah disebutkan. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga kita menjadi orang yang terus menghidupkan sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.